Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, kami semua akan melakukan seminar biokimia, di mana seminar kali ini merupakan seminar terakhir bagi kami semua sebelum melaksanakan UAS. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Mira Rahmawati, lalu ada Afni Nur Azizah, dan Putri Syahidah Robatul Marwah. Tetapi, mohon maaf, untuk Putri Syahidah Robatul Marwah tidak bisa menyampaikan materi pada seminar kali ini dikarenakan masih sakit. Mohon doanya teman-teman. Lanjut saja ya ke pembahasan. Sebelum lanjut ke pembahasan, saya ingatkan silakan siapkan pertanyaan untuk nanti ditanyakan pada sesi diskusi. Selamat menyaksikan pembahasan materi dari kami yaitu rantai transport elektron. Transport elektron atau chemiosmosis adalah proses pelepasan energi berupa proton atau H+ dan elektron dari molekul NADH dan FADH2 yang dibentuk selama proses katabolisme. Tujuan transport elektron yakni menghasilkan energi yang dapat dimanfaatkan oleh tubuh dalam bentuk ATP. Tempat terjadinya transport elektron yakni dalam matriks mitokondria, tepatnya di bagian krista. Protein yang berfungsi untuk respirasi berada di mitokondria bagian inner membran, sehingga densitas krista pada suatu sel menggambarkan aktivitas respirasi pada suatu sel. Reaksi transport elektron yaitu 10 NADH ditambah O2 atau oksigen menjadi 10 NAD+ ditambah H2O ditambah 30 ATP. Lalu 2 FADH2 ditambah O2 menjadi FAD ditambah H2O ditambah 4 ATP. Dengan demikian, transport elektron menghasilkan 34 ATP. Dalam proses rantai elektron, ada dua molekul yang berfungsi sebagai karier elektron, yaitu sitokrom A, B, dan C, lalu ada kuinon dengan nama lain ubiquinon atau koenzim Q. Transport elektron melibatkan 4 kompleks protein. Kompleks ini tertanam di membran dalam mitokondria dan terlibat dalam perpindahan elektron. Kompleks pertama yaitu NADH dehidrogenase. Terdiri dari 43 rantai polipeptida yang mempunyai flavin mononukleotida atau FMN sebagai gugus prostetik. Senyawa ini berfungsi untuk mengkatalis reaksi NADH ditambah H+ ditambah FMN menjadi NAD+ ditambah FMNH2. Mempunyai pusat besi sulfur yang mentransfer elektron dari FMNH2 ke karier berikutnya, yaitu koenzim Q. Kompleks 1 juga disebut NADH koenzim Q reduktase karena elektron yang terlibat dalam reaksi ini digunakan untuk mereduksi koenzim Q. Penghambat kompleks ini yaitu amital, rotenon, dan pyridin A. Lalu yang kedua, ada suksinat hidrogenase. Kompleks 2 ini merupakan titik masuknya FADH2 yang diproduksi oleh suksinat dehidrogenase dan elektron dari FADH2 akan didonorkan ke ubiquinon melalui pusat FES sehingga disebut juga suksinat koenzim Q reduktase. Yang ketiga ada sitokrom BC1, merupakan protein kecil dalam sistem transport elektron dan satu-satunya protein yang tidak dalam bentuk kompleks. Terdiri dari berbagai protein karier elektron yaitu sitokrom B, pusat FES, dan sitokrom C1. Kompleks ini menerima elektron dari kompleks 2 dan mentransfernya ke sitokrom C sehingga disebut ubiquinon sitokrom C reduktase. Pergerakan elektron dari sitokrom B menuju FES dapat diblok oleh antimisin A. Lalu kompleks terakhir yaitu sitokrom AA3 atau sitokrom oksidase. Dikenal sebagai sitokrom oksidase karena mengambil elektron dari sitokrom C dan mentransfernya ke oksigen dan dapat dihambat oleh sianida, azid, dan karbon monoksida. Selanjutnya, tahapan transport elektron. Yang pertama, NADH melepaskan proton dan elektron pada kompleks 1 dan FADH2 pada kompleks 2. Yang kedua,
proton dari NADH dipompa keluar matriks 3 kali melewati 3 protein pembawa, yaitu proses yang terjadi pada tahapan transport elektron diawali dari NADH diuraikan menjadi NAD+, yang membuat elektron hasil dari reaksi makan masuk ke kompleks protein 1, kemudian dikirim ke koenzim Q. Saat elektron melewati kompleks protein 1, akan dikeluarkan. Tiap ion hidrogen yang dihasilkan akan dibawa masuk ke dalam matriks mitokondria melewati ATP-AC. Setiap satu atom hidrogen yang masuk akan mengubah satu ADP menjadi satu ATP. Kemudian, elektron akan bereaksi dengan ion hidrogen dan ditangkap oleh oksigen, serta menghasilkan molekul air atau H2O. Oksigen berperan sebagai aseptor elektron atau penangkap elektron terakhir. Jumlah ion hidrogen yang dikeluarkan berjumlah 3, sehingga akan membentuk 3 ATP untuk setiap perubahan satu molekul NADH. Pada akhirnya, untuk setiap satu NADH menghasilkan 3 ATP. Berarti, total ATP yang dihasilkan 10 NADH adalah 30 ATP. Yang keempat, proton dari FADH2 lalu dipompa keluar matriks 2 kali melewati 2 protein pembawa, yaitu pertama, FADH2 diuraikan menjadi FAD+, kemudian elektron masuk ke kompleks protein 2, kemudian ke koenzim Q, dan berikutnya ke sitokrom C. Saat melewati kompleks protein 3, dikeluarkan satu ion hidrogen. Berikutnya, elektron dari sitokrom C dibawa ke matriks mitokondria melalui kompleks protein 4. Pada saat melewati kompleks protein 4, juga dikeluarkan satu atom hidrogen. Setiap atom hidrogen yang terbentuk kemudian akan masuk ke ATPase yang mengubah ADP menjadi ATP. Selanjutnya, elektron akan bereaksi dengan ion H+ dan ditangkap oksigen menghasilkan H2O. Jumlah ion hidrogen yang dikeluarkan berjumlah 2 untuk setiap satu molekul FADH2. Jadi, hasil dari perubahan untuk setiap satu FADH2 menghasilkan 2 ATP. Berarti, total ATP yang dihasilkan 2 FADH2 adalah 4 ATP. Yang kelima, poin 2, 3, dan 4 menyebabkan perbedaan gradien muatan, sehingga proton dipompa kembali melalui ATP sintase. Yang keenam, proton H+ yang bergerak melalui ATP sintase memacu pembentukan ATP sesuai dengan jumlah yang telah dihitung sebelumnya. Yang ketujuh, agar ATP tetap terbentuk, proton dan elektron pada akhir sistem transport akan berikatan dengan O2 membentuk air, di mana O2 sebagai penerima elektron terakhir. Pembahasan selanjutnya adalah hasil dari transport elektron. Berdasarkan tahapan transport elektron yang sudah dijelaskan sebelumnya, oksidasi dari satu NADH akan menghasilkan 3 ATP dan oksidasi dari satu FADH2 akan menghasilkan 2 ATP. Nah, dari tahapan glikolisis sampai siklus Krebs, NADH dan FADH2 yang dihasilkan berturut-turut adalah 10 dan 2 molekul. Artinya, untuk 10 NADH akan menghasilkan 30 ATP dan 2 FADH2 menghasilkan 4 ATP. Jadi, seluruh ATP yang dihasilkan pada tahapan transport elektron adalah 34 ATP. Selanjutnya, di sini ada tabel mengenai jumlah ATP yang dihasilkan dari respirasi aerob, mulai dari tahapan glikolisis sampai tahapan transfer elektron. Nah, pada tahapan glikolisis, ATP yang dihasilkan yaitu 4 ATP, dan yang digunakan adalah 2 ATP, di mana pada tabel ini disimbolkan dengan plus ATP untuk yang dihasilkan dan minus ATP untuk yang digunakan. Nah, pada tahapan glikolisis ini butuh 2 ATP, maka ATP yang digunakan pada proses glikolisis ini harus dibayar. Ibaratnya, 4 ATP adalah penghasilan kotor dari proses glikolisis ini, dan 2 ATP ini adalah hutang dari si proses glikolisis ini. Maka ATP
yang dihasilkan atau penghasilan bersih dari proses glikolisis adalah 4 ATP dikurangi 2 ATP, yaitu 2 ATP. Nah, untuk tahapan dekarboksilasi oksidatif tidak menghasilkan ATP, dan untuk siklus Krebs menghasilkan 2 ATP. Dan pada tahapan terakhir, yaitu transfer elektron, dihasilkan 34 ATP. Maka, total dari ATP yang dihasilkan pada proses respirasi aerob yaitu 38 ATP. Inti dari transfer elektron adalah mengaktifkan ATP sintase dengan cara menaikkan gradien di luar matriks atau H+, melimpah di luar matriks dari NADH dan FADH yang mengaktifkan protein integral, sehingga arah gradien menuju ke dalam matriks yang akhirnya mengaktifkan ATP sintase. Baik, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ditunggu pertanyaannya pada sesi diskusi hari ini. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.